sekolah-sekolah udah libur nih, terus himbauan dari presiden dan gubernur juga warga yang tidak terlalu penting bisa kerja atau ini dari rumah. Gimana? Yang jadi masalah apa ya? Ya, Udah benar dong, tanggapan. itu tuh kan langkah-langkah positif ya untuk menghambat bahkan menutup penyebaran. Ini kan sekarang problem kan soal penyebaran. Saya kira sekolah libur, tempat-tempat rekreasi diliburkan, itu untuk mempersempit gerakan penyebarannya. Sudah tepat ya. Iya, langkah itu. Tapi masih ada warga yang belum patuh nih Ketua. Nah ini kan memang harus ada edukasi, ya kan nggak bisa, saya kira sekaligus ada edukasi secara terus-menerus pada masyarakat bahwa dimaksudkan ini untuk melindungi negara, ya punya kewajiban melindungi warganya, ya. Nah, karena itu saya kira edukasinya mesti jalan, kemudian masyarakat juga mesti mengikuti instruksi-instruksi itu. Pak, ini kan dari pusat udah menambah status darurat ya. Itu ada dorongan sih untuk Pemprov DKI langkah-langkahnya seperti apa? Sampai Lebaran Ini sampai tanggal 29 iya, Mei. langkahnya udah benar yang dilakukan oleh pemerintah DKI dong. Pertama tadi meliburkan sekolah, menutup tempat-tempat berkumpulnya orang banyak, yaitu di tempat-tempat rekreasi gitu. Saya kira kemudian menyampaikan SOP-nya gitu ya. Nah, yang berikutnya saya kira dekatkan tempat pemeriksaan dengan masyarakat. Itu harus didekatkan. Ya, sehingga ini kan masyarakat ciri-cirinya itu harus selalu disosialisasikan. Karena orang kita kalau cuma sekedar batuk dan pilek, itu dia beli obat biasa aja nantinya gitu ya. Nggak boleh kita anggap enteng, karena itu bagaimana dia untuk bisa mengetahui itu, maka harus didekatkan tempat pemeriksaannya. Pak, ada dorongan sendiri nggak sih dari DPRD ke Pemprov? Karena kan yang ditanggung itu kan penanganan saat dia terjangkit positif. Kemudian banyak masyarakat yang mengeluhkan biaya yang mahal saat melakukan pengecekan. Nah, ini biaya pengecekan pemeriksaan gejala-gejala yang berhubungan dengan COVID-19. Enggak, saya kira harusnya digratiskan. Tapi masih banyak rumah sakit yang tidak menanggung. Rumah sakit mana? Rujukan yang itu, 8 rujukan itu Pak Taufik. Jadi rumah sakit mana? 8 rujukan rumah sakit COVID-19. Jadi ketika rumah sakit mau menanggung ketika pasien itu terbukti positif, ketika negatif maka biaya pengetesan uji laboratoriumnya itu harus ditanggung oleh pasien. Nah, karena itu saya kira ya pemerintah DKI harus menggratiskan. Ya. Kalau ada orang secara sukarela, dia merasa ada gejala-gejala, yang 7 gejala itu ada pada dirinya, dia memeriksakan diri, saya kira harusnya digratiskan. Gratisin aja, kenapa? Kan udah menjadi wabah juga ini ya. Gini, kalau ada orang nih mau dengan kesadaran memeriksakan diri, saya kira itu mestinya digratiskan. Karena kan ini di kita itu, ini corona itu kan bukan penyakit yang memalukan, bukan AIDS ya kayak dia misalnya. Nah, ini kan bukan AIDS. Kalau AIDS boleh ditutupi gitu ya. Nah, karena ini bukan AIDS, justru ada orang mendeklar, saya kira-kira kalau saya kena corona, saya kena nih corona, saya kemarin si Woko ketemu saya, misalnya, mestinya saya kasih tahu, Wok, lu cek dong. Kan lu ketemu gue corona nih gitu, lu cek dong ke rumah sakit, terus gue ketemu dia, gue kasih tahu semua gitu. Saya kira itu penting, justru dengan begitu menghambat perluasan penyebaran. Gini Ketua, perlu nggak rumah sakit yang di rumah sakit rujukan 8 rumah sakit itu membuat pengumuman bahwa pemeriksaan gratis? Jadi diumumkan oleh pemerintah, bukan rumah sakitnya. Ya, pemerintah DKI. Iya, pemerintah DKI mengumumkan aja. Saya kira harusnya digratiskan pemeriksaan itu. Yang kau ke mitra keluarga ya bayar lah. Nah ini tadi kan ada pertemuan juga antara Mendagri dan Gubernur nih terkait ini salah satunya untuk saling bersinergi.
Nah, gimana menurut? Oh iya kan sekarang ada gugus itu ya. Gugus tugasnya kan sekarang diketuai oleh BMPB ya. Pak Doni. Saya kira memang harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pusat berkaitan dengan langkah-langkah ini. Benar dong. Pak, soal hasil ratas kemarin kan salah satunya tuh pemerintah daerah ini tidak bisa mengambil kebijakan sembarangan, apalagi kebijakan besar di tengah wabah corona ini harus dikoordinasikan ke pemerintah pusat terlebih dahulu. Nah ini gimana tanggapan? Iya benar itu. Apakah itu nggak akan mencegah atau menghambat Enggak nantinya ada dong, peristiwa kan besar? gini ya, karena mesti tahu kalau dia mau lockdown itu kan dalam kaitan lockdown. Kalau mau lockdown, Sama kan yang kemarin pembatasan layanan itu Pak, pembatasan transportasi. iya pokoknya gini, apapun ya harus ada koordinasi lah yang baik. Kalau mau lockdown, apa yang mesti disiapin? Logistik. Makanan ya. Jadi makanya perlu ada koordinasi. Sehingga saya kira sampai dengan hari ini kan pemerintah belum mengisyaratkan untuk adanya lockdown. Tapi cara meliburkan itu bagian dari lockdown juga gitu kan, parsial nih, libur sekolah, tutup tempat wisata gitu, tempat pijit Capoli ditutup. Taufik, Pak Jokowi kan udah menginstruksikan untuk pegawai swasta bekerja di rumah, tapi sampai sekarang masih banyak pegawai swasta yang bekerja di lapangan. Iya, saya kira begini. Bagaimana nih? Harus kan untuk dirinya sendiri gitu loh. Ini kan kesehatan untuk dirinya sendiri dan untuk lingkungan supaya terjaga. Saya kira harusnya diikuti dan para pengusaha harusnya menyadari itu kemudian meliburkan. Terus ketua paripurna Wagub jalan terus. Ini Wagub apa mau ini nih? Iya, efeknya Wah, kan nggak ada ada- kaitannya. nggak ada Nggak, masalah. jalan terus ya. Ada. Pak, ini balik lagi ke tadi kan diperpanjang ya untuk status darurat, berarti dorongan untuk wisata dan sekolah-sekolah itu sampai 2 minggu dulu. Iya kan lihat perkembangan jalannya dulu ini yang 2 minggu ini, nanti perkembangannya dilihat. Itu kan kalau soal libur dan nggak libur kan soal instruksi aja. Oh ya, perkembangan. perkembangan. Ya, kalau udah habisnya corona besok ya kapan libur? Sekarang daruratnya sampai 29 bang. 29 Mei ya? 29 Mei. Itu mau minta jauh. Itu darurat. Doni BNPB. BNPB. BNPB, Pauli nggak tahu BNPB apa. Yang di pemuda itu. Oke, berarti. Ya. Siap. Oke ya. Pembatasan transportasi. Iya pokoknya gini, apapun ya harus ada koordinasi lah yang baik. Kalau mau lockdown, apa yang mesti disiapin? Logistik. Makanan ya. Pangan. Jadi makanya perlu ada koordinasi. Sehingga saya kira sampai dengan hari ini kan pemerintah belum mengisyaratkan untuk adanya lockdown. Tapi cara meliburkan itu bagian dari lockdown juga gitu kan, parsial nih, libur sekolah, tutup tempat wisata gitu, tempat pijit Capoli ditutup. Taufik, Pak Jokowi kan udah menginstruksikan untuk pegawai swasta bekerja di rumah, tapi sampai sekarang masih banyak pegawai swasta yang bekerja di lapangan. Iya, saya kira begini. Bagaimana nih? Harus kan untuk dirinya sendiri gitu loh. Ini kan kesehatan untuk dirinya sendiri dan untuk lingkungan supaya terjaga. Saya kira harusnya diikuti dan para pengusaha harusnya menyadari itu kemudian meliburkan. Terus ketua paripurna Wagub jalan terus. Ini Wagub apa mau ini nih? Iya, efeknya Wah, kan nggak ada ada- kaitannya. nggak ada Nggak, masalah. jalan terus ya. Ada. Pak, ini balik lagi ke tadi kan diperpanjang ya untuk status darurat, berarti dorongan untuk wisata dan sekolah-sekolah itu sampai 2 minggu dulu. Iya kan lihat perkembangan jalannya dulu ini yang 2 minggu ini, nanti perkembangannya dilihat. Itu kan kalau soal libur dan nggak libur kan soal instruksi aja. Oh ya, perkembangan. perkembangan. Ya, kalau udah habisnya corona besok ya kapan libur? Sekarang daruratnya sampai 29 bang. 29 Mei ya? 29 Mei. Itu mau minta jauh. Itu darurat. Doni BNPB. BNPB. BNPB, Pauli nggak tahu BNPB apa.
yang di pemuda itu. Oke, berarti. Ya. Siap. Oke. Oke ya.